Bapak Virgon tadi juga menyampaikan bahwa selama ini eh, sebetulnya ada ruang atau akses komunikasi. Mungkin terhambat, tidak sempurna, iya. Tapi melalui klarifikasi atau agenda tadi, kami juga menyampaikan, mengedukasi juga Bapak Virgon untuk kedepannya juga akan membuka, beliau menyetujui dan menyepakati bahwa beliau juga akan membuka akses sebesar-besarnya untuk supaya bisa terhubung antara ibu dan anak. Dan pembicaraan kami tadi dengan Bapak Virgon, menurut kami dapat untuk menghasilkan sebuah keputusan atau dapat menyudahi ya konflik ini dengan cukup baik. Artinya Bapak Virgon pun setelah kita edukasi juga bagaimana hak-haknya anak ya yang harus terpenuhi, beliau juga menyampaikan juga akan mematuhi, dan beliau juga mempunyai beberapa rencana nanti ke depannya. Intinya bagaimana supaya anak-anak terpenuhi hak-haknya dari kasih sayang ayah dan ibu. Itu yang terpenting mungkin untuk kasus ini. Lalu berikutnya Bapak Virgon tadi juga menyampaikan bahwa selama ini sebetulnya ada ruang atau akses komunikasi. Mungkin terhambat, tidak sempurna, iya. Tapi melalui klarifikasi atau agenda tadi, kami juga menyampaikan, mengedukasi juga Bapak Virgon untuk kedepannya juga akan membuka, beliau menyetujui dan menyepakati bahwa beliau juga akan membuka akses sebesar-besarnya untuk supaya bisa terhubung antara ibu dan anak. Itu yang bagian terpenting lain. Saya pikir agenda hari ini itu poin-poin yang penting. Nanti untuk proses berikutnya adalah kami berusaha untuk bisa melakukan mediasi antara Ibu Inara dan Bapak Virgon. Tapi saya yakin dari pembicaraan tadi tentunya ini akan menjadi momentum ya untuk supaya seluruh keluarga mungkin yang mempunyai peristiwa atau kasus yang sama nanti bisa berakhir dengan baik-baik saja, dan tentunya sekali lagi bahwa hak anak itu akan kita kontrol atau kita awasi, terutama nanti berikutnya tadi kami juga sampaikan bahwa nanti untuk berikutnya kami akan melakukan kunjungan kepada anak-anaknya Inara dan Virgon ini, 3 orang anak, untuk kami bisa bantu seperti janji saya minggu lalu, kami akan memberikan tenaga ahli untuk membantu mengevaluasi bagaimana psikisnya anak hari ini. Itu juga bagian penting, dan saya harap ya kedepannya juga media juga saya pikir kita sudahilah ya konflik ini. Saya yakin dan percaya akan berakhir dengan baik-baik saja. Karena apa? Kalau berita ini terus-menerus terangkat di media, kita nggak mungkin juga membatasi misalnya setiap hari anak harus kita jauhkan dari internet, jauhkan dari informasi. Itu sampai kapan gitu? Itu juga kami sampaikan agar semuanya anak-anak bertumbuh dengan baik. Saya kira itu poin penting agenda hari ini yang bisa kami sampaikan ke media. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, ya. Mungkin untuk mediasi sama yang mengunjungi anak Virgon Inara itu kapan Pak? Nanti akan kita kabarkan ya, tentunya kita juga
merencanakan untuk bersama-sama tenaga ahli ya, psikolog. Ada 3 anak tentunya di situ. Itu juga bagian penting yang harus kita sampaikan. Wah, ini kan muaranya kan mediasi. Sementara Inara mau agar hak asuhnya kembali sama dia. Ada pihak peneliti itu bahwa dia nggak mau mengembalikan anak-anak, tapi mau Inaranya aja yang akhirnya datang. Gimana, diulang pertanyaan? Jadi kan hak asuh anak-anak kan sebenarnya di Inara. Sekarang Inara memperjuangkan untuk hak asuhnya kembali kepada Inara. Nah, apakah Virgon sekarang mediasi karena dia mau mempertahankan anak-anak kepada ibunya atau kayak gitu? Saya pikir itu masih kami nanti kami carikan juga kesimpulannya nanti. Tentu sebelum acara mediasi kami akan menyinkronkan juga. Artinya pertemuan hari ini juga kami akan informasikan ke Ibu Inara dan seharusnya sih kedepannya baik-baik saja ya, ada sebuah solusi ya untuk bagaimana anak-anak ini bisa dapat kasih sayang, dapat akses juga, terutama yang hari ini dikeluhkan ya bahwa Ibu Inara sekarang ini kesulitan untuk akses. Sebetulnya melalui keterangan yang diberikan Bapak Virgon tadi sebetulnya tidak sepenuhnya tertutup, jadi masih ada ruang untuk bertemu, bahwa memang secara manusiawi ya hubungan antara Bapak Virgon dengan Inara ini tidak seperti biasanya atau tidak senormalnya atau tidak cukup baik, itu diakuin, dan kami juga melihat seperti itu. Tapi kedepannya ada sebuah solusi kok sebetulnya yang bisa nanti jalan tengah atau disepakati. Saya yakin juga dari Ibu Inara juga saya yakin beliau maulah untuk menyepakatinya. Artinya bahwa anak nanti akan bisa berkemungkinan untuk diasuh bersama. Mungkin poinnya di situ. Berarti posisinya yang Virgon sampai saat ini belum mau menyerahkan anak-anak ke Inara. Kita nggak bahas sampai kata-kata menyerahkan, tapi bahwa beliau mempunyai niat yang baik tentunya, semuanya juga demi anak-anak sebetulnya. Nanti berikutnya kita akan sampaikan ya. Kita juga perlu juga menyinkronkan ya informasi laporan yang kita terima dengan keterangan yang diberikan hari ini. Saya pikir itu ya. Pak, selain omongan bahwa hak asuh anak sendiri, ada pendekatan dari Virgon di rumah Inara ada binatang yang membahayakan sehingga Virgon dan keluarga tidak mau mengembalikan anak-anak ke Inara. Saya kira kalau kita bicara manusiawi ya, ketika misalnya kita melihat atau mendengar ada potensi bahwa anak-anak kita di suatu tempat kita merasa tidak aman, pasti kita akan melakukan langkah-langkah untuk namanya anak kita ya, melakukan langkah-langkah preventif misalnya untuk itu. Ya, tapi nanti saya percaya kok ini tadi dengan klarifikasi dari Bapak Virgon, kemudian keinginannya dari Ibu Inara, nanti berakhir dengan baik, dengan damai lah, saya pikir itu. Dua-duanya poinnya adalah mempunyai konsen yang sama, bagaimana mereka sangat mencintai anak-anaknya, ya, Ibu Inara atau Bapak Virgon, dan sangat punya kepedulian mulai dari sekolah, ya, mulai dari pendidikan, mulai dari kebutuhan-kebutuhannya. Intinya sebetulnya punya niat yang sama, punya hati yang sama. Saya pikir ini juga ada pengaruh dari akses atau ada komunikasi yang tidak lancar ya. Dan itu yang ingin kita kita sampaikan nanti ke Ibu Inara, dan saya yakin sekali lagi ini akan berujung dengan baik-baik saja, dan kita anjurkan juga seperti itu. Tapi Pak, tadi mungkin ada kemampuan dari Virgon, mungkin anak-anak lebih nyaman saling itu dengan beliau atau nanti mungkin itu untuk fase berikutnya ya. Saya pikir kata-kata lebih nyaman ini. Tapi intinya bahwa hari ini beberapa informasi disampaikan oleh Pak Virgon, ada beberapa yang sesuai dengan laporan yang kami terima, tapi ada juga yang tidak gitu. Tapi poinnya adalah
bahwa kedua belah pihak mempunyai keinginan yang sama untuk bagaimana bisa mendidik anak-anak dengan baik. Dan saya mempunyai kepercayaan yang besar bahwa ini akan berakhir dengan baik-baik saja karena ada sebuah solusi bagaimana bisa kedua orang tua merawat anak-anaknya secara bersama-sama. Saya pikir itu. Sekali lagi poinnya, setiap pemegang hak asuh anak, ya, katakanlah hari ini faktanya ada Ibu Inara yang mempunyai untuk pemegang hak asuh anak, dia juga wajib untuk memberikan akses kepada Bapak Virgon. Dan begitu pun sebaliknya nanti, gitu. Jadi artinya seimbang dan setiap pihak itu harus memang wajib ya, kata-katanya wajib ya, wajib untuk anak memberikan kasih sayang seperti itu. Itu bunyi Undang-Undang Perlindungan Anak, kira-kira seperti itu. Bapak, perihal tadi ada komunikasi, Virgon untuk komunikasi dengan Inara, handphone kan dipegang oleh suami. Sebenarnya komunikasinya seperti apa sih Pak antara Virgon dengan Inara? Iya, saya pikir kita tadi sepakat ya, sekali lagi saya ingatkan, Komnas Perlindungan Anak tidak ikut serta di area permasalahan antara ayah dan ibu. Kita sangat konsen sekali bagaimana kondisi anak-anaknya hari ini. Apakah hak anak-anaknya itu mendapatkan kasih sayang atau ada enggak anak-anaknya itu kehilangan haknya. Nah itu kita konsen di situ. Jika anak-anak itu terdapat kekerasan, kemudian doktrin-doktrin yang tidak baik, ya, nah Komnas Perlindungan Anak ada di situ, gitu. Jadi sekali lagi Komnas Perlindungan Anak selalu mendukung, ya, baik Ibu Inara untuk Bapak Virgon juga, bagaimana supaya kebutuhan untuk anak-anak ini, terutama tentang haknya, terpenuhi. Kita di situ poinnya. Dan sekali lagi saya sampaikan, kami sangat senang hari ini ada niat dan iktikat baik yang dari Bapak Virgon, kemudian nanti berikutnya juga ada sebuah solusi yang bisa saya kira menyudahi ya konflik ini, karena sekali lagi konflik ini tidak baik untuk anak-anaknya ya. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan hari ini ya. Sekali lagi cukup ya, terima kasih untuk rekan-rekan media ya, udah datang pagi-pagi tadi ya. Oke, baik, terima kasih.